Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang persaingan pada bisnis global. Dalam industri global industri posisi strategi pesaing di pasar geografis atau nasional utama dipengaruhi oleh keseluruhan posisi global mereka. Perusahaan global beroperasi di lebih dari suatu negara yang mempunyai keunggulan R&D, produksi, logistik, pemasaran, dan keuangan yang tidak memiliki oleh pesaing domestik murni. Perusahaan global merencanakan, mengoperasikan, dan mengordinasikan kegiatannya di seluruh dunia. Yang kedua, memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Ada beberapa faktor yang menarik perusahaan ke arena internasional. Yang pertama, beberapa pasar internasional memberikan peluang laba yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. Yang kedua, perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keekonomisan. Yang ketiga, perusahaan ingin mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar. Yang keempat, perusahaan memutuskan untuk menghadapi pesaing global di pasar domestik mereka. Yang kelima, pelanggan berpergian ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Sebagian besar perusahaan mulai dari perusahaan kecil ketika berinvestasi di luar. Beberapa perusahaan berencana untuk tetap menjadi perusahaan kecil, sedangkan perusahaan ini mempunyai rencana yang lebih besar. Selanjutnya, sebelum mengambil keputusan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus menyadari dan mempertimbangkan beberapa risiko. Yang pertama, perusahaan mungkin tidak memahami profesi asing dan bisa gagal menawarkan produk atraktif dan kompetitif. Yang kedua, perusahaan mungkin tidak mengerti mengenai regulasi asing dan mengalami biaya yang tidak diinginkan. Yang ketiga, perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan mengalami internasional. Yang keempat, negara asing dapat merubah hukum komersialnya, mendevaluasi mata uang atau mengalami revolusi politik dan menyita profesi asing. Selanjutnya, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Saat memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasaran berapa perbandingan penjualan internasional dan dengan total penjualan yang mereka cari. Selanjutnya, strategi masuk yang umum adalah pendekatan air terjun memasuki negara secara bertahap dan berurutan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan merencanakan ekspansi secara cermat dan tidak terlalu menghabiskan sumber daya manusia dan keuangan. Dan pendekatan sumberan memasuki banyak segala sekaligus. Pendekatan ini lebih baik. Resiko utamanya adalah diperlukan sumber daya, substansi, dan kesulitan perencanaan strategi memasuki berbagai pasar yang berbeda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Yolanda. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Pasar negara maju versus pasar negara berkembang. Kebutuhan dunia baru atau dunia berkembang yang belum terpenuhi mempresentasikan pasar potensial yang besar bagi makanan, pakaian, tempat berlindung, elektronik konsumen, peralatan rumah tangga, dan banyak barang lainnya. Negara maju dan negara berkembang yang makmur menduduki sekitar 20% populasi dunia. Dapatkah pemasar melayani 80% lainnya yang mempunyai daya beli jauh lebih rendah dan kondisi hidup berkisar dari agak miskin sampai kekurangan gizi akut? Keberhasilan memasuki pasar berkembang memerlukan sejumlah keahlian dan rencana khusus. Melakukan penjualan di daerah berkembang bukanlah bisnis biasa. Ada batasan perbedaan ekonomi dan budaya. Infrastruktur pemasaran mungkin hampir tiada. Dan persaingan lokal bisa sangat kuat. Tantangannya adalah berpikir kreatif tentang bagaimana pemasaran yang dapat memenuhi impian sebagian besar populasi dunia untuk standar hidup yang lebih baik. Lalu ada mengevaluasi pasar potensial. Seringkali masuk akal bagi perusahaan beroperasi di sedikit negara dengan komitmen dan penetrasi yang lebih dalam masing-masing negara tersebut. Secara umum, perusahaan lebih suka memasuki negara-negara yang pertama mempunyai peringkat lebih tinggi dalam daya tarik pasar,
Kedua, resiko pasarnya lebih rendah. 3, perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Memutuskan cara untuk memasuki pasar. Setelah perusahaan memutuskan untuk membidik negara tertentu, perusahaan harus menentukan cara masuk yang terbaik. Setiap strategi yang berhasil mengandung lebih banyak komitmen, resiko, kendali, dan potensi laba. Ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Cara normal untuk terlibat dalam pasar internasional adalah melalui ekspor. Perusahaan umumnya mulai dengan ekspor tidak langsung, yaitu bekerja melalui perantara independen. Pedagang ekspor berbasis domestik membeli produk perusahaan, kemudian menjualnya di luar negeri. Agen ekspor berbasis domestik mencari dan menegosiasikan pembelian luar negeri untuk mendapatkan komisi. Perusahaan pada akhirnya dapat memutuskan untuk menangani ekspor mereka sendiri. Investasi dan risiko lebih besar, tetapi begitu pula potensi tingkat pengembaliannya. Banyak perusahaan menggunakan ekspor langsung maupun tidak langsung sebagai cara untuk percobaan masuk, sebelum membangun pabrik dan membuat produk di luar negeri. Menggunakan strategi web global. Internet telah menjadi sarana efektif untuk melakukan riset pasar dan menawarkan proses yang aman bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan dan membayar produk di berbagai zona waktu. Tempat untuk memulai pencarian seperti contoh www.ita.gov, US Department of Commerce's International Trade Administration, www.exim.gov, Export-Import Bank of the United States, www.sba.gov, US Small Business Administration. Melisensikan. Lisensi adalah cara untuk terlibat dalam pemasaran internasional. Pemilik lisensi memberikan lisensi bagi perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur, nama dagang, hak paten, rahasia dagang, atau hal berharga lainnya untuk mendapatkan komisi. Joint venture. Investor asing sering bergabung dengan investor lokal untuk menciptakan perusahaan joint venture atau usaha patungan, di mana mereka berbagi kepemilikan dan kendali. Investasi langsung. Bentuk terakhir keterlibatan luar negeri langsung adalah kepemilikan langsung fasilitas perakitan atau manufaktur di luar negeri. Jika pasar tampak cukup besar, fasilitas produksi luar negeri menawarkan berbagai kelebihan. Pertama, perusahaan mengamankan biaya ekonomi dalam bentuk buruh atau bahan baku yang lebih murah dan penghematan biaya pengiriman. Kedua, perusahaan memperkuat citranya di negara tuan rumah karena menciptakan pekerjaan. Ketiga, perusahaan mengembangkan hubungan lebih mendalam dengan pemerintah, pelanggan, pemasok, dan distributor lokal sehingga memungkinkan produk yang menyesuaikan dengan lingkungan lokal. Memutuskan program pemasaran. Perusahaan internasional harus memutuskan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal. Perusahaan harus menuju elemen berikut dan menentukan mana yang akan menambahkan pendapatan atau biaya. Pertama, filter produk. 2, pelabelan. 3, warna. 4, bahan. 5, promosi penjualan. 6, media iklan. 7, nama merek. 8, kemasan. 9, pelaksanaan iklan. 10, harga iklan. 11, tema iklan. Komunikasi. Perusahaan dapat menjalankan program komunikasi pemasaran yang sama dengan yang digunakan di pasar dalam negeri atau mengubahnya setiap pasar lokal. Sebuah proses yang disebut penyesuaian komunikasi. Jika perusahaan menyesuaikan produk dan komunikasinya sekaligus, perusahaan terlihat dalam penyesuaian ganda. Harga. Perusahaan mempunyai 3 pilihan untuk menetapkan harga di berbagai negara. Tantangan penetapan harga global baru lainnya adalah negara-negara dengan kapasitas mata uang murah dan kebutuhan untuk melakukan ekspor secara agresif telah mendorong penurunan dan mendevaluasi nilai mata uang mereka, alih-alih menurunkan harga dan menanggung kerugian.
Sebagian perusahaan multinasional menemukan cara yang lebih menarik dan kreatif menyiasatinya. Saluran distribusi. Pada saat perusahaan multinasional pertama kali memasuki suatu negara, mereka memilih bekerja sama dengan distributor lokal yang mempunyai pengetahuan lokal yang baik, tetapi friksi seringkali timbul di kemudian hari. Pengaruh negara asal. Persepsi negara asal adalah asosiasi dan kepercayaan mental yang dipicu oleh sebuah negara. Pejabat pemerintah memperkuat citra negara mereka untuk membantu pemasar domestik yang melakukan ekspor, beserta untuk menarik perusahaan dan investor asing. Pemasar ingin menggunakan persepsi negara asal yang positif untuk menjual produk dan jasa mereka. Membangun citra negara. Pemerintah ini menyadari citra kota dan negara mereka mempengaruhi lebih dari sekedar bidang pariwisata dan mempunyai nilai yang penting dalam perdagangan. Menarik bisnis asing dapat meningkatkan ekonomi lokal, menyediakan pekerjaan, dan meningkatkan infrastruktur. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fajar. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Sekian saya akan melanjutkan materi. Persepsi konsumen tentang negara asal. Persepsi negara asal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen secara langsung dan tidak langsung. Persepsi bisa dimasukkan sebagai atribut dalam pengambilan keputusan atau pengaruhi atribut lain dalam proses. Jika produk merupakan produk dari Prancis, produk itu pastinya penuh gaya. Selanjutnya, materi memutuskan organisasi pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, divisi internasional, yang kedua, departemen ekspor, yang ketiga, organisasi global. Divisi internasional itu adalah perusahaan dengan meningkatkan penjualan. Departemen ekspor berekspansi untuk mencakup bermacam-macam layanan pemasaran sehingga perusahaan dapat mengejar bisnis dan semakin agresif. Yang kedua, departemen ekspor. Departemen ekspor itu unit operasi dapat dikelola dengan beberapa cara. Pertama, mereka dapat membentuk organisasi geografis. Pejabat yang melapor kepada presiden divisi internasional mungkin adalah wakil presiden regional untuk Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Afrika Timur Tengah, dan Timur Jauh. Yang ketiga, organisasi global. Perusahaan ini menghadapi beberapa kompleksitas organisasional. Sebagai contoh, ketika perusahaan menetapkan harga bagi komputer mainframe perusahaan kepada sistem perbankan besar di Jerman, berapa banyak pengaruh yang seharusnya dimiliki oleh manajer produk antar pusat dan manajer bagi sektor perbankan perusahaan dan manajer negara Jerman perusahaan. Dan sekian, terima kasih materi ini. Saya kembalikan kepada moderator.